Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitinya ya. Nah, di sini saya akan kembali mengulas berkaitan dengan informasi perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, di sini rekan-rekan ada informasi yang sangat mantap sekali, jos gandos, dikutip daripada salah satu website, yaitu adalah hokanews.com ya. Di sini informasi ini pada tanggal 13 Maret 2023 sebelum hari Pi yang pertama ya. Dan di sini selamat datang hari Pi 2023. Akhirnya terungkap para investor besar dalam jaringan Pi ya. Nah, siapa saja untuk investornya kita coba akan mengulas atau kita akan membahasnya ya. Nah, di sini ada informasi sebagai pembukaan dari rekan-rekan. Nah, di sini sudah terlewat tanggal 14 Maret 2023 atau terlewat hari Pi. Kemudian di sini masih belum open mainnet ya, kita masih menantikan informasi perkembangan daripada aplikasi ekologi, perkembangan KYC massal, dan juga perkembangan testnet di dalam aplikasi ekologi di Pi browser ya. Kemudian di sini juga ada informasi, nah di sini sudah 4 tahun tapi di sini masih belum open mainnet ya. Kemudian juga disebutkan apakah open mainnet pada tanggal 14 Maret kemarin, ternyata masih belum. Kemudian di sini ya banyak sekali pionir yang mengharapkan agar open mainnet tanggal 14 Maret ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ya daripada oleh Hokage News di sini atau Hoka News ya. Nah, di sini juga disebutkan entah apa yang akan terjadi ya, semua pionir atau perintis, entah apa yang terjadi pada semua pionir jaringan Pi mainnet terbuka pada 14 Maret 2023 ya, tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali developer itu sendiri atau yang biasa disebut oleh core team di jaringan Pi. Jadi di sini intinya tentang open mainnet itu tidak ada yang tahu kecuali hanya pihak developer sendiri atau pihak core teamnya ya. Ini sangat jelas sekali. Kemudian jaringan Pi sendiri cukup banyak dilirik oleh para investor. Bagaimana tidak, PiCoin yang didirikan oleh Dr. Nicholas ini bisa dikatakan sebagai salah satu komunitas cryptocurrency terpopuler ya, dibandingkan dengan Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Sepertinya yang diberitakan sebelumnya, para investor di balik jaringan Pi bisa dikatakan bukanlah orang biasa ya. Nah, di sini disebutkan Amazon, kemudian Unilever, kemudian Alibaba, bahkan bank juga berpartisipasi dalam kesuksesan jaringan Pi. Jadi di sini kalau kita lihat daripada informasi yang ada di sini ya, hokanews.com yang menyebutkan tentang daripada investor Pi Network yang sangat kuat, super sekali ya. Komunitasnya sudah sekarang 45 juta manusia, 45 juta akun. Proyeknya sangat besar sekali, ada ribuan aplikasi ekologi, kemudian juga sudah memasuki testnet ya. Kemudian di sini harganya digadang-gadang sampai tembus 4,8 miliar, harga yang halu-halu. Saya rasa di sini juga harganya sangat tinggi sekali dan bisa dikatakan tidak masuk akal ya. Kemudian di sini kalau menurut saya pribadi mungkin ya sebagai bentuk keterbatasan saya sebagai orang awam yang hanya sebagai pengamat cryptocurrency kelas lokal, kelas teri ya. Nah, di sini mungkin hanya bisa menganggap Pi Network itu ya setidaknya memiliki harga 100 atau bahkan sampai $1000 untuk satu koin Pi, itu memang sudah tergolong sangat jos gandos ya menurut daripada saya pribadi ya rekan-rekan. Tentu saja di sini juga banyak sekali rekan-rekan kita yang menginginkan harga GCV 1 Pi 4 miliar. Mungkin rekan-rekan banyak sekali yang mengetahui secara jelas dan gamblang tentang proyek ini ya, diantaranya untuk investornya siapa, pasti akan sangat paham ya. Apalagi kalau ada sosok Elon Musk, orang terkaya, nah itu jelas proyeknya pasti bagus dan akan memiliki harga yang cukup tinggi. Atau apabila sudah ditebit oleh Binance ya, Binance juga merupakan market cap atau marketplace cryptocurrency terbesar di bumi ini atau di dunia. Kemudian di sini kalau kita lihat daripada investornya ya, menurut artikel di sini ada Amazon, Unilever, Alibaba. Nah, ini bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan. Kemudian di sini juga disebutkan ya, namun belakangan ini sempat heboh di media sosial bahwa selain yang disebutkan di atas, ada lagi investor besar yang berada di balik layar jaringan Pi ya. Siapakah itu ya? Nah, di sini kita coba mengulas. Dikutip daripada hokanews.com, memantau dari akun komunitas jaringan Pi di Twitter ya. Jadi informasinya memang selalu diambil dari Twitter. Twitter memiliki kecepatan informasi yang sangat cepat ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ya, pada saat yang sama 3 investor berpartisipasi dalam investasi dalam jaringan Pi. Di sini yang pertama disebutkan ada 137 usaha. Kemudian yang nomor 2 ada dana perancang, kemudian ada ulu usaha ya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk membahasnya.
Kemudian di sini cari tahu lebih lanjut dengan 3 dari 3 perusahaan di atas ya. Nah, jadi di situ apa itu 137 Ventura? Nah, di sini 137 Ventura adalah perusahaan modal Ventura yang didirikan pada tahun 2011 ya. Kemudian di sini 137 Ventura berfokus pada investasi jangka panjang di perusahaan teknologi, mapan dan produktif yang membutuhkan tambahan modal untuk memperluas bisnis mereka atau menyelesaikan masalah liquidity. Perusahaan ini berbasis di San Francisco, California di negara Amerika Serikat, USA ya, negara daripada Dr. Nicholas ya. Nah, ini sangat mantap sekali tentang perusahaan Ventura ini ya rekan-rekan. Jadi di sini memang berkaitan dengan liquidity, tentu saja di sini juga merupakan fokusnya investasi jangka panjang perusahaan teknologi ya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Yang nomor 2 di sini apa itu Designer Fund adalah perusahaan modal Ventura atau Ventura Capital yang didirikan pada tahun 2010 oleh Enrique Allen dan juga Ben Blumenfeld. Perusahaan berfokus untuk mendukung perusahaan pendiri yang melibatkan atau yang terlibat dalam desain dan juga teknologi dan membantu mereka membangun bisnis yang sukses dan memperluas jaringan bisnis mereka. Designer Fund berbasis di San Francisco, California di negara Amerika Serikat ya, dan telah berinvestasi di perusahaan seperti Stripe, Gusto dan juga Cruise Automation. Nah, ini sangat jos gandos dengan bahasa-bahasa yang kita harus makan roti dulu ya untuk bisa membacanya. Kemudian di sini yang nomor 3 ya, apa itu usaha ulu? Nah, di sini untuk daripada investor kelas kakap ya lainnya tentang daripada Pi Network, investor yang di belakang Pi Network menurut informasi di sini ya. Nah, di sini yang ketiga itu adalah usaha ulu. Kemudian di sini disebutkan Ulu Ventura adalah perusahaan modal Ventura yang berfokus pada investasi di perusahaan teknologi awal yang berada di awal dan tahap awal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 oleh Miriam Rivera dan juga Clint Carver dan berbasis di Palo Alto di California, tepatnya di negara Amerika Serikat ya. Kemudian Ulu Ventura menyediakan sumber daya dan juga bimbingan kepada para pendiri perusahaan untuk membantu mereka mengembangkan bisnis dan juga mencapai tujuan jangka panjang mereka. Kemudian Ulu Ventura juga fokus mendukung perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan ya. Nah, ini sangat jos gandos, sangat top markotop sekali rekan-rekan. Jadi di sini informasinya ya luar biasa sekali. Mungkin ada saja rekan-rekan yang baru mengetahui informasi di sini ya. Jadi di sini mengapa Pi Network selalu digembar-gemborkan dengan harga yang cukup tinggi dan juga banyak sekali komunitas di berbagai negara ya. Dengan perkembangan yang sangat cepat sekali, dengan pergerakan yang sangat masif, kemudian juga mengapa banyak sekali ribuan aplikasi ekologi, ribuan vendor-vendor yang rela bergabung dengan jaringan Pi ya. Tentu saja di sini juga memiliki semacam, kalau kita lihat ya, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan berekosistem ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan secara singkatnya saja ya. Kemudian di sini investornya juga sangat jos gandos, stock markotop sekali ya. Kemudian di sini juga disebutkan ya postingan dari akun komunitas jaringan Pi di Twitter seperti ini ya. Nah, yang pertama di sini juga disebutkan ya, ini semakin menarik, tampaknya Pi Network memiliki 3 investor Ventura kapitalis. Yang saya ingin pernyataan resmi dari VC itu ya. Kemudian di sini ada 137 Ventura, The Zyke Fund, kemudian Ulu Ventura ya. Sudahkah Anda berinvestasi di Pi Network? Nah, di sini adalah informasi resmi tentang daripada cuitan di Twitternya ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, di sini juga disebutkan Pi Obsession. Nah, di sini juga nanti rekan-rekan juga bisa mengunjung ya Pi Obsession yang berkaitan dengan Ulu Ventura, kemudian perusahaan Ventura tadi ya. Kemudian sini juga disebutkan tak henti sampai di situ, Hoka News ya, bukan Hokage News. Hokanews.com mencoba memastikan apakah benar para Ulu Ventura benar-benar berinvestasi dalam jaringan Pi. Hal ini terungkap setelah Hoka News menselidiki Hokage News menselidiki secara lebih dalam, dan ternyata Ulu Ventura menampilkan logo Pi Network dalam situs mereka. Di antara logo perusahaan lain yang telah diinvestasikan oleh Ulu Ventura ya. Jadi di sini sangat jelas sekali Ulu Ventura juga menyertakan simbol Pi Network ya rekan-rekan. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya. Nah, di sini seperti ini. Kemudian di sini sudah ada
Pi Network sebagai simbolnya atau sebagai sponsor, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sangat mantap sekali, jos gandos, top markotop sekali ya. Nah, kurang lebih seperti itu informasinya. Jika rekan-rekan suka dan jika rekan-rekan tidak keberatan, silahkan disaringkan kepada rekan-rekan yang lain agar rekan-rekan itu selalu klik tombol petirnya jedar ya, karena Pi Network bukan project kaleng-kaleng, bukan project abal-abal, bukan project sembarangan. Nah, karena di sini yang kemarin menjadi hater sekarang sudah ikut-ikutan mini ya rekan-rekan. Kalau kita lihat komunitasnya sudah meningkat sekitar 10 juta manusia ya. Sekian dan terima kasih.